Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Surat Al-Ahzab ayat berapa? Surat Al-Ahzab ayat 45. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Jadi saya pengen ngajak abang kakak masuk lebih dalam di kata-kata syahidan. Syahidan ini apa kakak? Modal awal dan modal dasarnya adalah kasih sayang. Maksudnya gimana ya? Jadi antum sebagai pendakwah sebagai penggerak kebaikan itu memikirkan depan belakangnya gitu. Maksudnya itu gini, kita hadir dalam sebuah tempat, lalu kita memikirkan ini kira-kira program bisa jalan karena apa alasan awalnya. Misalnya kayak saya cerita tentang anak yatim, walaupun program ini baru jalan berapa tahun sih sebenarnya? Kok saya ingatnya 12 tahun terus ya? Tapi saya hitung lebih dari 12 tahun. 2012, 13, 14, 15, 2016, 2017, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Oh sekarang udah 2025 ya? Berarti 14 tahun. Saya kerasnya 12 tahun terus. Suara menggema ya. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan. Jadi saksi ya Bapak. Turun kita ke lapangan. Oh ternyata gerakan Fabras itu diawali dari turunnya kita ke pondok, melihat ada pesantren yang berasnya patah-patah, jelek dan segala macam. Lalu kita dengar cerita dari ustadznya bilang bahwasanya kalau kami beli beras yang mahal, nggak bisa beli lauk. Kalau beli lauk, ya nggak bisa beli berasnya. Yang kami mampu baru ini. Itu cerita 2012. Ternyata kemarin saya ke Lampung kemarin. Cerita dari salah satu paskas di Tanggamus. Beliau cerita, Ayaman ada satu pondok 3 hari puasa. 2025 abang kakak. Kalau cerita ini didengar 2012 gitu, mungkin bagi kita wajar ya. Karena setahu saya sudah 14 tahun pondok di jalan, gerakan di jalan, sepertinya sudah nggak ada. Tapi ternyata masih ada pondok yang puasa. Berarti PR kita masih panjang, belum selesai. Nah, pentingnya syahidan. Maka kalau saya bilang ke kawan-kawan, ngapain ayaman ke daerah-daerah, ngapain ayaman silaturahmi, bukan lagi isi tablik akbar. Tolong ya yang baru-baru join, mungkin baru kenal sama saya sudah tidak ngisi-ngisi kayak dulu-dulu lagi. Bukan nggak mau, bukan berhenti pensiun.
Saya tidak pensiun dari dakwah ini. Nanti kalau mereka mau cabut nyawa saya baru saya pensiun. Selama saya masih hidup, saya akan terus berdakwah. Ada di jalan ini, insya Allah semoga Allah izinkan, ya kan? Dan saya pengen berada di sini terus. Karena bagi saya, ya kan, kemarin saya bilang berkali-kali sama Allah, kalau saya mundur dari dakwah ini, saya berhenti dari dakwah ini, saya menganggap diri saya pengkhianat perang, dan itu minal kabair, betul kan? Dosa besar kan? Mundur dari perang itu. Saya yang dengan izin Allah ngajak antum-antum ke sini di saat masjid ini masih diisi sama angse, ya. Jadi ketika saya mundur, saya pengkhianat nih. Saya hanya merubah metode dakwah, saya hanya merubah pola kebaikannya. Maka tidak ada, apalagi Ustadz ngisi buka puasa, oh udah lama aku berhenti, sudah amat sangat lama sekali. Jadi sudah enggak. Begitu dengar cerita di Lampung, saya langsung WA Bunda, beberapa kawan-kawan, saya bilang masih ada loh pondok yang puasa. Di sisi lain ada yang masih kesusahan. Kemarin saya dapat gimana ya, kalau saya kirimkan sebelumnya masih ada saya tentang syukur yang mewah. Ini pentingnya syahidah. Masya Allah. Saya kirim ya. Ini dari akun, saya tidak tahu ini akun apa, Instagram atau TikTok atau apa, pokoknya dia juga repost post SBY Far. Banyak yang bahagianya jauh lebih sederhana, tapi syukurnya jauh lebih mewah. Jadi saya pengen ngasih tahu syahidah itu apa lagi maksudnya. Sering-sering lihat ke bawah. Antum nampak nggak? Supaya syukurmu jadi mewah. Coba bilang. Sering-sering lihat ke bawah supaya syukurmu jadi mewah. Jadi lihat, ini falafu, namun mungkin status WhatsApp atau status apa ya? Seorang istri memposting postingan ini. Lewat aja gitu di Instagram saya atau di mana gitu. Begitu saya dapat, langsung saya ini kan. Aku senang banget kata si perempuan ini. Alhamdulillah hari ini suami aku bawa pulang uang 135.000. Wah gitu, dengan emoticon. Banyak sekali. Beliau pulang dengan sumringah sambil cerita, hari ini lumayan ada 7 orderan masuk. Walaupun tarifnya kecil-kecil gitu, karena jaraknya dekat. Ini kamu pegang semua buat besok ya. Aku pun ikutan cerita. Aku juga senang tadi habis cuci baju dikasih upah 30.000. Eca teriak, "Ore." Terus aku tadi diajak makan nasi uduk gak jauh dari kontrakan. Seneng banget, alhamdulillah, alhamdulillah. Inilah pentingnya syahidah. Ada kan yang dapat 1 juta macam dilempar, ha? 1 juta aja. Pantas gak kaya-kaya. Papa nih transfer cuma segini ya, hah? Biar kau tidak sekolah. Duh sayang, kok cuma 50 juta penghasilan kita bulan ini? Cuma 50 juta. Oh belum. Lihat dunia, kalau ke atas terus capek, kalau ke bawah insya Allah malu mau meluk. Karena banyak yang jauh, bahagianya yang jauh lebih sederhana, tapi syukurnya lebih mewah. Maka tadi kan sering-seringlah lihat ke bawah supaya syukurnya jadi mewah. Syahidah. Saya waktu dibuka puasa tuh mas di Lampung kemarin kan, duduk dengarkan paskas tuh
cerita ada pondok yang puasa 3 hari karena beras tinggal 2 kilo. Temenong saya, aku nih 2025, 2012 ya. Langsung kayak balik di tahun 2012. Ini kita udah ngomong kawasan wakaf produktif, kita udah cerita tentang. Akhirnya saya bilang sama kawan-kawan, antum yang gerak-gerak dakwah ini tak boleh diam. Syahid dalam rangka mencari orang yang betul-betul mau diajak bertakwa, maka uang zakat diberikan kepada yang taat, itu harga mati. Kalau usah dia lock udah. Karena ada juga yang sengaja memelihara kemiskinannya, sengaja berpura-pura miskin, sengaja bermental miskin. Jangan pegang begitu. Syahid. Jangan pakai katanya, jangan pakai kayaknya, jangan memutuskan hal-hal besar hanya nengok WhatsApp aja. Masih perlu kita manual-manual itu, syuro, rapat, duduk ketemu. Beda enggak duduk ketemu dengan hanya pakai Zoom online? Beda runya. Kenapa nih wakil-wakil pengasuh wilayah dipanggil ke Pontianak? Duduk bareng, konsoli hati, duduk sama-sama ngobrol cerita. Beda rasanya. Nah, antum turun ke lapangan, syahid dan melihat langsung beda. Sama kayak saya waktu 2020 sama Bunda bikin Indonesia Mustahil Lapar. Kalau mau bikin komunitas, saya kan harusnya bikin Mustahil Lapar Indonesia. Betul enggak? Itu kan dari segi nama beda arti. Tapi kalau Indonesia Mustahil Lapar itu doa. Saya doa minta sama Allah. Nah, kan ada yang bisnis satu itu Mustahil Indonesia Lapar. Nak ngapalkan Indonesia Mustahil Lapar itu susah. Begitu di tag Mustahil Indonesia Lapar kata dia. Yudisium. Ya. Nanti menjelang azan maghrib, semuanya yudisium kapuas. Sering-sering lihat ke bawah supaya syukurmu mewah. Saya kadang-kadang nengok orang makan di tepi jalan lahap gitu, terus dia bawa. Nah, pertama kali saya lihat orang meluk daging itu waktu ketemu sama guru ngaji kampung, tukang gali kubur rumah di jenazah. Dia bisa dikasih daging cuma 1,5 kilo, terus daging itu dipeluk. Apa nih? Daging 1,5 kilo dipeluk. Dia mundur bilang alhamdulillah berkali-kali gitu. Selama ini saya jadi panitia kurban, tak pernah nengok. Pak kata dia, ini jaga kata dia. Ada tidak yang lain kata dia. Kaki ke, kulit ke, asal kompok kepalanya. Hantu kau apa? Ada kan yang tahu aku kan? Yang pakai motor tiba-tiba datang tak daging apa? Pak kami Islam loh Pak, Islam. Sholat zuhur dulu Bu, sholat zuhur. Tak kami sini apa? Asal lepaskan kepalanya. Ini guru ngaji kampung di pedalaman dikasih daging kan, dipeluknya 1,5 kilo daging. Mungkin 1,5 kilo bagi kita biasa ya, tapi dipeluk sama dia lama gitu. Saya tanya, Ustaz, apa nanti sampai dipeluk begitu? Tak pernah dapat daging kami. Hah? Kan sering ada buka-buka apa kurban-kurban di masjid. Kami tak berani minta. Tak berani minta. Akhirnya saya bilang, nah sedikit. Kalau di Munzalan untuk pesantren untuk anak yatim penghafal Quran namanya kurban double pahala, karena yang dikasih adalah santri penghafal Quran, pondok-pondok mitra, ya kan? Maka kita bikin juga di Indonesia Muslim di sini itu kurban bahagia. Jadi 700 lebih hampir 800 guru ngaji kampung untuk kali kurban di jenazah marhum di sini. Pendalaman itu yang sudah kita survei, sudah kita cek, sudah kita tengok, itu kita kasih daging. Tergantung jumlahnya, makin banyak ya makin bertambah juga ini. Dan masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa melihat tadi ya, syahid dan itu apa yang memberi yang menerima nampak bahagia. Apa? Yang menerima nampak bahagia.
Nanti tahu nggak hakikat yang memberi jauh lebih bahagia. Dan saya kalau mengakak lihat banyak kata-kata bahagia di sekitar Munzalan ini, karena menurut saya bahagia itulah kata-kata yang mewakili inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Syahidan wa mubasysyiran. Mubasyir, ada berita bahagia yang kita sampaikan sebagai pendakwah, sebagai kita nenteng sesuatu. Mungkin belum duit yang kita bawa, mungkin bukan sembako yang kita bawa. At least kita bisa bilang sama dia, paling minimal kita bilang sehat-sehat ya Bu, sehat-sehat ya Pak, sehat-sehat ya Bunda, insya Allah sembuh ya. Kan aneh jenguk orang sakit terus tiba-tiba ngomong gini, oh iya Bu, tetangga saya sakit gini 2 hari Bu meninggal. Saya ngomong apa adanya loh nih, asli. Enggak gitu. Orang lagi diimpus terbalik, jenap-jenap, kasihlah berita bahagia ya malu ya. Ini insya Allah sakit ibu ini sebagai penggugur dosa di masa lalu. Kan gitu cara mulut kita ngomong, betul nggak? Jangan-jangan bapak nih atau abang nih banyak dosanya memang. Tobatlah bang. Nah, ini belajar dari ayah mana? Aku juga yang kena. Aku tak pernah ngajarkan gitu. Aku juga yang kena. Ya kan, sampaikan berita bahagia. Oh iya, insya Allah sembuh bang, sembuh. Allah Maha Penyembuh. Ya bang, ikut saya bang. Antum kalau jenguk orang, doanya gimana? Allahumma rabban nas, adhibil ba'sa. Hati-hati tuh, saya dengar berapa kawan-kawan tuh salah-salah baca doanya. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa. Adhib itu apa ya? Musnahkanlah, singkirkanlah. Dhahaba yadhabu itu kan pergi. Apa ya? Singkirkanlah gitu lah. Adhibil ba'sa. Kalau laki-laki isfihi, sembuhkan dia. Kalau perempuan isfiha. Kalau nggak ngerti, ya udah isfihi, nggak apa-apa lah. Anta syafi, engkaulah Maha Penyembuh. Fa innahu la shifaa illa shifauka. Sesungguhnya tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari Engkau ya Allah. Shifaan, kesembuhan, la yughadiruhu saqaman wala alaman. Kesembuhan yang sempurna yang tidak mendatangkan penyakit-penyakit. Nah, itu doa kita yang jenguk kepada yang sakit. Kalau yang sakit suruh doa apa? Anni, coba sama-sama. Anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Doa siapa itu? Doa Nabi Ayub. Surat berapa? 21 ayat 83. Masih lupa kan? Ya, masih lupa. Lalu baca doa ini. Anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Tolong di-share Ustaz, buka Quran. Surat 21 ayat 83. Ya, wa ayyuba innada rabbahu anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Kasih tahu sama yang sakit, baca doa ini. Karena ini doa dibaca oleh orang yang sakit. Di apa didiktekan itu apa? Ditalakikan apa tuh? Dituntun. Nah, dituntun.
bukan ditalkin ya. belum ketiga, sedang enggak. Kita niatnya baik tapi caranya salah ya. Aku belum mati gitu, jangan. Ya membaca ya, jadi membaca ya. Ayo Bu, saya tahnik Bu. Tidak lagi ditahnik. Aku habis salah. Dituntut. Jadi ajak dia. Jadi kalau kayak misalnya kemarin kan Kak Iya nelfon saya, Kak Iya, ya doakan Kak Iya, iya. Gini nah, jadi suruh kita doakan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya. Nah, jadi kita nanti kasih tahu kalau yang sakit atau sedang bunyi, tinggal pegang. Ani masan yang dulu wa antara rahim. Nah di ayat 84 yang menarik, ayat kan Yesus baru turun gini. Fastajabna lahu. Jadi doa itu dijawab. Berarti sering lupa soal yang Allah lewat pasal Al-Quran ini. Allah ceritakan doa ini powerful, ya kan? Fakashafna ma bihi min durri, yang disebutkan anni masaniyad durru, maka durunnya dicabut sama Allah. Kashafna, kami lenyapkan penyakit yang ada pada diri Ayub. Wa ataina ahlahu. Ini keren doanya, bukan cuma disembuhkan penyakitnya, tapi keluarganya dikembalikan lagi sama Allah. Kan Nabi Ayub ada yang istrinya, keluarganya meninggal, ya? Ada yang pergi, Allah balikkan semuanya. Jadi doa ini bukan cuma dimensinya penyakit, tapi juga dimensi keluarga. Nah yang paling menarik adalah kalimat ini, wa ataina ahlahu mithlahu wa ma'ahu. Kami lipat gandakan jumlah. Jadi orang-orang yang meninggalkan dikembalikan Allah, termasuk anak yang meninggal itu bukan dihidupkan lagi. Allah kasih anak cucu keturunan baru dan jumlahnya dilipat gandakan. Rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Dzikra lil abidin artinya sebagai pengingat, sebagai reminder, sebagai apa ya bahasanya, pelajaran buat kita-kita yang sesudah-sesudah. Jadi kalau berdoa itu harus dari hati, paham dan yakin. Habis itu doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi dengar Bapak Ibu. Nah, seperti apa kelanjutannya? Nah, biar Mas Jati yang jelaskan. Jadi cuma umpan lambungnya. Atau sekarang boleh Mas juga. Jangan merusak tertib. Giliran kayak gini dia tertib. Jadi apakah bisa ya kalau jenguk orang datang itu kasih tahu, Pak, Bu, saya berdoakan dulu ya. Atau mungkin tidak hafal lah, tidak hafal doa yang Bismillahirrahmanirrahim atau Allahumma rabban nas, tidak hafal, ya udah dengar ya Allah semoga Allah sembuhkan Bapak ini. Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah udah oke. Selesai, gimana Bu? Yuk kita baca sama-sama doa Nabi Ayub. Ani masaniyad durru wa anta arhamur rahim. Oke apa kakak? Itu dulu hari ini. Insyaallah mudah-mudahan Allah berkahi, Allah ridhoi kita semuanya sehat dalam taat. Apa? Sehat dalam taat. Gimana kemarin sehat dalam taat itu? Oh ini. Lanjutkan SMA lagi lah. Apa nak? Oh lanjut SMK ini sama Mas Jati, Ustaz Hero sampai zuhur insyaallah ya. Nah ini dia. Ini yang kita launching. Nanti kita launching ini, kita bagi-bagikan, nanti share ke semua keluarga, share ke semua saudara, ya kan? Luar biasa. Itu lagi syahidan ya. Ustaz, ayah
sudah dapat dapat sehat dalam taat, sehat bermanfaat. Dalam rangka apa? Nah, kalau bahasa Jawanya boleh sahih. Itulah yang kita sedang siapkan hari ini. Kita sedang minta sama Allah betapa mahalnya sehat, tapi bukan hanya sekedar sehat, sehat dalam taat. Satu paket. Sehat dalam taat, sehat bermanfaat. Coba bilang. Kasar-kasarnya nih abang kakak, mohon maaf. Jangan sampai kita mati konyol, mati bodoh. Namanya tuh kalau kata Ayah John dari nah, kita minta apa kakak? Semoga kita ini sehat dalam taat, sehat. Jadi kalau meninggal tuh dapatlah titel almarhum, Allah yarhamhu, Allah yarham. Semoga Allah berkahi, Allah ampuni, Allah sayangi. Maka kita harus sama-sama belajar, berusaha sebagai jadi pribadi yang sehat dalam taat, sehat bermanfaat. Semoga Allah berkahi, Allah ridhoi. Silakan Mas Jati melanjutkan. Saya pun tidak tahu belum. Biasanya kalau ini saya balik, saya kayaknya duduk sini. Oh, jadi gitu, abang kakak, insya Allah masih ada waktu. Ya, seperti Mas Jati akan melanjutkan. Saya pamit, jazakumullah khair. Insya Allah kita ketemu di lain waktu, lain kesempatan. Barakallahu fikum, berkah selalu. Doakan saya, doakan istri saya, doakan anak saya, doakan mama saya, ibu saya, kami semua besar. Semoga selalu dalam lindungan dan sehat. Semoga kita bisa terus syahidan wa basyirau wa nadhir. Setelah syahid turun ke lapangan hadir, baru kita bisa beri berita bahagia, mubasyir. Baru kita bisa jadi nadhir, bagi mundir, memberi peringatan. Setelah kita tahu fakta yang aktual, fakta yang asli itu apa dan bagaimana. Karena kalau cuma sekedar katanya dan kayaknya, atau sendiri tidak turun, bahkan tidak pernah melihat atau mungkin merasakannya, maka hipotesa itu menjadi hipotesa yang lemah. Dalami syahidan ini, teruslah kita minta sama Allah, karena semua pasti ada ilmu. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.